Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Azharibu dengan NIM 23140100025. Di sini saya akan membacakan Quran surah Luqman ayat 16 sampai dengan 19 besertakan arti per ayat dan tafsir tarbawinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min kharadalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanhanil munkari wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa'sid fi masyika wa'dud min sautik inna angkarol aswati la sautul hamir. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya arti per ayat dari Quran surah Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya intaku, jika kamu adalah miskola, seberat habbatin, biji, min, dari khordalin, sawi, fatakun fi sakhratin, maka dalam adalah batu atau fis samawati, di langit, au fil ardi, ataupun di bumi. Ya'ti bihallah, dengannya mendatangkan Allah. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan serulah dengan yang baik, wanha anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan mungkar, wasbir ala, dan bersabarlah atas ma asobak, apa yang menimpa kamu, inna zalika min azmil umur, sesungguhnya demikian itu dari ketetapan perkara. Wala
wala tusori wala tusoir, dan jangan kamu memalingkan khaddaka linnasi, mukamu kepada manusia, wala tamsi, dan jangan kamu berjalan fil ardi, di muka bumi, marohan, secara angkuh. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai kulla muhtalin fakhur, setiap perbuatan sombong, setiap orang yang berbuat sombong dengan kebanggaan diri. Wa'sid fi masjika, dan sederhanakanlah di dalam berjalanmu. Wa'dud min sautika, dan lunakkanlah dari suara. Inna angkaro, sesungguhnya seburuk-buruk aswati, suara-suara, la sautu, sesungguhnya suara al-khamir, keledai. Baik, tafsir terbawi dari Quran surah Luqman ayat 16 sampai dengan 19, yaitu yang pertama, pada ayat 16, ayat ini menekankan bahwa Allah mengetahui semua perbuatan manusia sekecil apapun dan akan memberikan balasan yang setimpal. Menurut tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Arab Saudi Arabia, meskipun kebaikan dan keburukan itu sekecil biji sawi yang berada di dalam gunung, langit atau bumi, Allah akan tetap mendatangkannya pada hari kiamat dan menghisapnya. Tafsir tarbawinya ialah ayat ini memberikan pendidikan kepada anak-anak bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Pada ayat 17, ayat ini berisi perintah untuk melaksanakan sholat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta bersabar atas segala cobaan. Luqman menasihati anak peduli terhadap orang lain, melaksanakan sholat, dan bersabar. Tafsir tarbawi pada ayat ini memberi pendidikan kepada anak-anak tentang pentingnya menjalankan perintah agama, memiliki kepedulian sosial, dan memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Anak-anak harus diajarkan untuk menjadi pribadi yang soleh secara individual dan sosial. Dan pada ayat 18, ayat ini melarang sikap sombong dan angkuh. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tafsir tarbawinya ialah ayat ini memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk menjauhi sifat sombong dan angkuh. Anak-anak harus diajarkan untuk selalu rendah hati dan menghargai orang lain. Pada ayat 19, ayat ini menganjurkan untuk bersikap sederhana dalam berjalan dan berbicara. Luqman menasihati anaknya untuk tidak berjalan dengan angkuh dan merendahkan suaranya. Tafsir tarbawinya ialah ayat ini memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk selalu bersikap sederhana dan tidak berlebihan dalam segala hal. Anak-anak harus diajarkan untuk berbicara dengan sopan dan tidak meninggikan suaranya pada saat berbicara. Kesimpulannya ialah pada Quran surah Luqman ayat 17 sampai dengan 19 ini ialah berkaitan dengan pendidikan akhlak, yang mana pendidikan akidah harus diiringi dengan pendidikan akhlak agar peserta didik tidak hanya taat beribadah tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Unjur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.